Ya, Assalamualaikum. Ya, silakan. Salam. Yang mau duluan siapa? Boleh share screen. Duh, saya nggak bisa share screen nih, Pak. Susah saya ngejelasinnya kalau nggak share screen ya. Iya, paling cuman Ayu udah nyampe di ini aja, Pak. Yang kolom baru. Yang tadi Ayu Japri Bapak. Yang 4 kolom itu tinggal klasifikasinya aja, Pak. Sesi ini untuk ini aja ya, untuk apa? Oke, langsung aja ya, siapa yang mau bertanya? Ayu, Kita Pak. fokus ke ini aja ya, fokus ke tugas ya, yang belum bisa bagian mana. Eh, Kalau untuk yang tahapannya bisa lihat di rekaman ya. Ya, Pak. Kalau ini Pak, itu ditampilkan aja slide apa namanya, tampilkan aja share screen-nya supaya bisa kelihatan. Kalau nggak ada ininya, saya bingung juga ngejelasinnya. Saya deh, Pak. Ya, silakan. Saya share screen ya, Pak. Sudah ada, Pak? Ya, sudah kelihatan. Nah, ini, Pak. Tadi saya tanyakan, Pak, untuk yang kata desimal. Ini dibuat dari ulang lagi nggak sih, Pak? Soalnya saya udah ganti yang di CSV-nya itu udah saya tambahin -1. Enggak. Ini angka yang kosong ini kan ada angka PRFE 1 ya. Ini kan Iya, persentase Pak. ya. Persentase Mm-mm. ya. Memang persentasenya 3 ribuan ya. Di data Excel-nya memang ada persentase 3.000. Di data Excel-nya presentasinya sih nggak ada yang 3.000, Pak. Kenapa nih ada 3.000? Pertanyaannya itu. Kayak ketuker gitu, Pak. Ya enggak, coba dibuka dulu makanya. Begitunya ketuker. Iya, ini kayaknya efeknya karena jumlah FE satunya itu kolom selnya kosong ya, blank ya. Nah, Iya, kemarin tadi sebelah sini, Pak. saya udah sampaikan waktu kemarin kalau ada yang kosong diisi aja, diisi dengan nilai yang tapi sebenarnya nilainya tuh nggak beneran gitu. Untuk supaya menghindari supaya dia nggak kosong. Kalau dia kosong, dia akan diisi oleh dia kayak jinjit gitu loh, naik dia. Iya, Pak, betul. Nah, makanya nih untuk yang ada yang kolom kosong, yang sel kosong ya, dikasih aja Mm-mm. -1 nih betul kayak gini. Ya, Iya, Pak. toh ini tidak akan mempengaruhi klasifikasi karena kan ini klasifikasi kan Hmm.
Ini kan -1 ini kan sebelah kirinya kalau ada garis bilangan ya, sebelah kirinya Iya. 0 kan. Kalau yang lain kan positif, berarti kan sebelah kanannya 0. Yang diklasifikasi kan yang sebelah kanannya 0, yang sebelah kiri 0 kan nggak diklasifikasi. Jadi nggak masalah. Gitu. Ya ini kayaknya gara-gara ini ya. Iya Nah, Pak, ini saya baru isi kalau ini berarti diulang karena dari ulang karena efek awal ya yang Pak. efek yang tadi kan jadi berantakan tuh tabelnya. Iya, jadi seperti ini Pak. Jadi mau nggak mau ini mah ya, mohon maaf ini Ya nggak apa-apa Pak. harus diganti. Nah tapi mungkin sekalian ya. Jadi kalau untuk persentase nggak harus ini kan tampilannya memang angka di belakang komanya kan ini banyak nih ya. Iya Pak. Tapi kan ini sebetulnya tidak ada maknanya gitu kan. Misalnya nih contoh nih yang Ciledug ya. Persentase FE3 78 ya kan 78%, 2 kan. Nah ini kan Iya. nolnya yang banyak nih, nol banyak kan. Kan itu nggak ada maknanya nolnya itu kan, gitu. Jadi secara nilai nggak mengubah, cuman memang tampilannya kurang enak gitu ya. Saya juga nggak ngerti kenapa ketika kita dari CSV itu akhirnya menjadi banyak ini tuh saya nggak tahu juga Angkanya. kenapa. Tapi secara nilai nggak mengubah gitu, jadi nggak masalah ya. Nggak Tapi nggak masalah, apa-apa ya Pak kayak gini ya Pak. nggak apa-apa. Nah nanti Oh, pas klasifikasi ini, kalau persentase itu kan kita maksimal kan 100% kan sebenarnya. iya. Cuman ada beberapa case itu lebih dari 100% kan. Misalnya nih contoh nih, persentase imunisasi PR IMU ya, TT1 ya. Apa itu? Tetanus Iya. ya. Iya tetanus. Nah, Karawaci coba lihat tuh. Itu kan 102% ya. Nah, nggak apa-apa juga 102% gitu. Tapi nanti misalnya kita diklasifikasi, bikinnya tuh misalnya ini kan kita lihat distribusi datanya ya. Jadi mengklasifikasi itu kita harus melihat distribusi datanya gitu. Kalau misalnya datanya itu range-nya persentase kan nggak mungkin sampai ribu-ribu kan. Iya Pak. Nah, jadi ketika kemarin kan contohnya kan saya 2000 apa 2500 misalnya gitu ya. Itu karena memang datanya kan besar gitu atau 500 kan gitu ya. Itu kan memang datanya besar. Nah, kalau ini kan datanya persentase itu nggak mungkin dari 100% kan, nggak mungkin sampai 1000% kan nggak mungkin. Nah, Iya. jadi nanti misalnya di sini dibuatkannya bisa aja, misalnya lihat lihat distribusi ininya deh, coba di sort deh, PR IMU T1 coba, PR IMU TT1, kolom PR IMU TT1 di sort coba, sort tahu kan sort ini aja, di klik 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 yang di kolomnya, nah di sort kan. Nah, nanti berarti kan ini ada 102%. Ya, taruhlah misalnya eh, kurang dari 9 atau kurang dari 85 atau kurang dari 90% ya kan? 90 sampai 100. Nah, lebih dari 100 kan bisa dibikin kayak gitu kan? Persentasenya kurang misalnya pertama itu misalnya kurang dari 90%. 90 sampai misalnya taruh 90 sampai 95 misalnya gitu ya. Terus misalnya lebih Iya. dari 95. Jadi 3 kelas gitu. Iya, iya Pak. Oke, jadi persentase, jadi jumlah data apa klasifikasi itu ditentukan dengan ininya, dengan distribusi datanya, gitu, ya, Baik Pak. nah, gitu ya. Jadi Iya misalnya Pak. Iya, yang jumlah-jumlah ini kan ribuan ya. iya Pak. Beda kalau misalnya ada yang jumlahnya cuma puluhan. Kalau puluhan ya tentu nggak akan ada klasifikasi lebih kecil dari 2000. Semuanya pasti lebih kecil dari 2000 kan. Iya. Ya, ya kan? Karena kan cuman 10, 20. Nah, berarti kita bikin klasifikasi misalnya kurang dari 10, 10 sampai 20, lebih dari 20 misalnya gitu. Ya, contohnya kayak gini. Jadi apa disesuaikan gitu. Oke, ini kayaknya harus diulang ya karena ininya jingjet nih datanya nih. Iya Pak, baik Pak. Diulang. Oke. Ini udah bisa nih kayak gini. Betulnya Ya Pak, klasifikasi jumlah ibu hamil nanti udah. Pak saya menanya lagi, kalau misalnya udah kayak gini nanti di save berarti ya Pak, kalau misalnya udah jadi Ya, semuanya gitu. di save ininya sama di save projectnya. Hmm, Jadi tadi ada teman yang WA saya katanya
laptopnya tiba-tiba mati, waduh, kalau misalnya nggak di save ya berarti nggak ke save kan gitu. Iya Pak. Jadi harus di save, ditekan pensilnya nih kalau udah mau Iya sudah Pak. save ditekan pensilnya, ditekan pensilnya, tekan pensil, kan ada pensil sebelah. Nah ini dia nge-save. Nah juga Hmm. projectnya juga di save, di projectnya coba di X dulu, di X. Nah ini coba lihat quantum gist-nya, coba ini di petanya. Nah ini project bisa save nih, project paling atas Oh. kiri, yang project save, project paling atas, project kiri, project Mana ya? di samping edit, project di samping edit, view, layer, setting, plugin, vector, paling ujung Oh kan iya. project kan. Oh iya iya Pak. Save project, save, bukan ini, bukan, Oh, ulang bukan. X, save project, save, nah save, Ya ini Pak. sama aja kan, belum di save. Sama. Kok nggak keluar? Save, save, Nggak keluar Pak. save as coba. Oh iya, ini bisa. Save as, taruh di project ya. Jadi ke atas, di up, up. Oh, ini ngerjain di mana ini? Di C ya? Iya Pak PC. Nah ini di C apa di My Document? Jangan disimpan di My Document. Di PC Pak. Oke, berarti di JIS Stikes RS Susada. Oke, klik. Nah ini em, kemarin di dalam folder JIS Stikes RS Susada itu ada folder shapefile, kemudian ada ini ya. Ini folder shapefile itu di atasnya. Jadi ini harusnya di atasnya. Hmm. Tapi nggak apa-apa lah, Ya. udah terlanjur. Jadi harusnya setelah JIS RS Husada itu langsung folder shapefile, folder tabular, folder Hmm. project gitu. Kayak gini nih contohnya nih. Coba saya ini dulu ya. Saya share screen ya. Iya. Hmm, contohnya gini. Jadi JIS RS Husada ini ya. Nah, di sini langsung di bawah folder JIS Tickets RS Husada ini langsung di sini ada shapefile, ada tabular, ada project. Nah, yang tadinya di dalam data Tangerang ini di copy harusnya ya. Kemudian ditaruh di sini. Jadi tidak terlalu banyak sub folder ya. Jadi langsung tabular, shapefile, project gitu. Nah, kita bikin folder satu lagi project di sini ya. Project ini untuk menyimpan ini kita kerja project kita. Project kita kan normalisasi join klasifikasi ya. Yang tadi kita klasifikasi. Nah, di rename, di save as ke dalam ini namanya ini. Jadi project kita di save, terus kemudian disimpan di folder project gitu. Gitu ya. Nah, disimpan ya. Artinya mengantisipasi nanti tiba-tiba mati ya laptopnya gitu. Jadi kita harus rajin nyimpan supaya nggak ini gitu. Oke, udah gitu ya, Dea ya. Bisa? Ya Pak, terima kasih banyak ya Pak. Oke, yang lain coba. Pak, saya mau nanya, data saya udah diklasifikasi tapi kok nggak keluar angkanya ya Pak di dalam JIS? Kenapa? Angkanya nggak keluar, angka yang di dalam tabel. Bisa di share, ditampilkan? Benar ya Pak?
Bapak maaf, tadi kalau yang untuk di save project, kita namain file name-nya apa, Pak? Boleh klasifikasi, boleh dikasih nama itu, Oh, atau join, atau pokoknya yang itu merepresentasikan kegiatan kita di itunya, di projectnya. Jadi normalisasi udah masuk, naruhnya di ini, Pak. Naruhnya di project ya, Pak ya? iya di Di project, project kan. di project. Nah, Terus kalau save as-nya itu berkas KGS ya, Pak ya? iya, iya. Pak, Di makasih. apa, di itu kita di folder kita, eh, GIS RS Tikes, STKes RS Usada. Kemudian di dalamnya ada folder yang shapefile, tabular, project gitu. Oke nih, kok ini hitam ya? Ini siapa yang share? Oh ya, Sinta, kenapa ini hitam ya? Kenapa, Pak? Ada kotak hitam nih, kenapa ya? Coba diulang lagi, share Iya, iya. screen-nya. Di close dulu, kemudian ulang lagi. Udah ya, Pak? Ya udah. Nah, kenapa? Kenapa permasalahannya? Hmm? Nih, Pak. Di sini jumlah di tabelnya nggak ada itunya, angkanya. Oh, ini coba close dulu, terus di share screen tabelnya deh. Ini tabelnya nggak muncul. Di close dulu berarti diulang lagi ya, Pak, dari awal. Bukan, bukan. Ininya di tampilan di share screen-nya nggak muncul tabelnya. Oh. Kenapa ya? Jadi pilihnya yang kalau share screen itu pilih yang screen, eh, jangan pilihnya yang screen ya. Ini kan ada nih, kalau kita ada yang screen, terus ada apa, halaman apa, window-window yang lain ya. Nah, kita pilih yang screen supaya dia ikut terbuka, kelihatan. Share screen, pilih yang screen. Ya, bukan yang whiteboard, bukan yang iPhone, iPad ya. Pilih yang screen. Oke, coba kita lihat. Nah, ya. Oke. Nol semua ya? Iya, Coba lihat Excelnya. bentar, Pak. Hmm. Udah terlihat belum, Pak? Oh iya, jelas. Itu kecamatannya belum dinormalisasi. Lihat itu. Tulisannya masih kapital semua. Oh, Yang langkah keempat di dalam normalisasi tabel kan itu kita menyamakan primary key kan. Ini penulisan primary key-nya, nama kecamatannya masih yang asli. Bukan menyesuaikan dengan yang shapefile. oh iya ya, Pak. Berarti salah tinggal di itu ya, Pak, langkah terakhir itu yang tabel ya, Pak. Iya, yang nomor keempat kalau nggak salah. Yang di dalam slide saya itu ada nomor keempat kan, di slide normalisasi itu. Nah, ininya Yang belum di diganti. apa sih? Oh, iya ya. Kenapa
apa terus udah kayak gitu kan kita klasifikasi ke dalam data. Nah, Iya. kalau di video Bapak kan diare ya Pak, kayak yang diare. Nah, kalau saya gini, saya bingung Pak. Saya ini harus gimana Pak? Apa? Ya, ini klasifikasinya, contoh misalnya yang diare itu kan memang kasusnya banyak. Kalau ini kan jumlah kelurahan kan hanya 5, 7, 6, 8, 10, nggak ada yang sampai 2000 kan. Iya. Nah, jadi kita bikin bikin klasifikasi sendiri. Misalnya nanti yang dari sini di bawah apa? Misalnya ya. 5 termasuk rendah gitu Pak. Ya, misalnya kita bikin klasifikasi misalnya kurang dari 8 ya, kurang dari 8, kemudian 8 sampai 11, kemudian lebih dari 11 misalnya gitu. Bisa kan kayak gitu. Jadi kita bikin kelas sendiri aja, nggak apa-apa. Yang penting mewakili distribusi datanya gitu. Jadi mau ngomongin sendiri ya Pak, sesuai data jumlah keluarganya. Kalau misalnya lebih kecil dari 2000 ya semuanya lebih kecil dari 2000 dong. Ya. Jadi yang kemarin itu contoh aja. Yang kemarin itu contoh karena datanya banyak gitu. Jadi klasifikasi itu nanti balik lagi ke masing-masing tabel, masing-masing kolomnya, distribusi datanya bagaimana gitu. Ya. Kayak gini kan ini sampai 100 nya nggak nyampe kan gitu. Berarti kan nggak mungkin misalnya lebih kecil dari 100 loh, ini aja jumlah kelurahannya kurang dari 100 kan gitu. Berarti kan kita bikin klasifikasi dengan sendiri, klasifikasi sendiri kan. Gitu maksudnya. Jadi maksud dari saya menyampaikan lihat distribusi datanya, lihat maksimum minimumnya berapa gitu. Ya, sehingga dari situ kita buat kelas pengkelasan itu menyesuaikan dengan kondisi datanya. Iya Pak. Nah, gitu Makasih ya. ya Pak. Nah, misalnya contoh nih persentase. Nah, ini persentase juga ini kan kalau yang lain tuh misalnya tadi misalnya sebelumnya DEA itu kan ada yang sampai 70%, 80% kan gitu ya. Nah, kalau ini kan 50% aja nggak nyampe nih. Iya. Berarti kan klasifikasinya kita pengkelasannya kita bikin sendiri gitu ya. Menyesuaikan dengan distribusi datanya seperti ini kan gitu. Jadi misalnya ini ya ini maksimumnya 37,5 ya kan. Minimumnya 0 ya. Berarti bisa kita buat misalnya kurang dari 10% ya, 10 sampai 20%, 20 lebih besar daripada 20% misalnya. Ya kan? Bisa kayak gitu kan? Karena memang paling nilai maksimumnya aja 37% gitu, nggak nyampe 80% kan. Jadi dari sini kita membuat klasifikasi sendiri aja gitu. Gitu ya. Terima kasih ya Pak. Ya. Oke. Yang lainnya, nah biar clear ya. Misalnya kalau misalnya WA itu kita susah ininya komunikasinya, jadi langsung aja. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain langsung di sini aja. Silakan, ada lagi? Pak. Ya, Ayu ya. Ria apa Ayu nih? Pak. Nih, saya baru nyampe. Suaranya ini ada gemak. Saya Pak. Keluar gak Pak? Suaranya kok ada itu. Oh iya nih. Saya pakai dua inian laptop sama HP. Dijauhin, yang satu dimatiin ini. Dijauhin dikit. Oke, ini masih proses ya kayaknya. Jaringannya Pak. Oh iya. Si proses. Coba di close dulu, diulang lagi coba. Masih proses.
Atau mungkin coba yang lain dulu. Kayaknya ini masih freeze ya. Laptop saya nge-lag, Pak. Mungkin coba yang lain dulu kali ya. Sambil nunggu nih, kayaknya prosesnya agak lama. Ada yang mau bertanya lagi? Yang lain? Ada kendala? Pak, saya mau izin bertanya. Ya, silakan. Ini kan saya udah di save ya, Pak. Nah, nanti Coba di share screen aja coba biar kelihatan. bentar Pak, saya pindah ke laptop dulu deh Pak, kalau gitu. Soalnya kalau nggak ngelihat ininya susah juga ngejelasin. Sebentar ya Pak. Oke, yang lain yang udah siap mau sharing? Ya, siapa lagi yang mau bertanya? Udah oke semua nih ya? Ayo, belum ini Pak, cuma nge-lag. Nggak bisa buat Hmm, susah banget. Paling kalau gitu Ayu cuman kayak moto-motoin ke Bapak kayak jam. Kalau ini emang rada-rada Pak. Jaringan juga di sini kurang bagus. hmm. Oke, yang lain dulu deh. Nunggu. Dia difotoin aja dulu nanti coba kirim ke WA. Yang siapa nih? Siska udah? Atika. Oh, Atika. Ya, silakan. Saya mau nanya tentang ini Pak, yang kata untuk persennya, apakah benar cara ngitungnya kayak gini Pak? Rendah kayak yang dihitung tuh yang depannya doang. Itu benar nggak Pak? Yang tentang persen kasih eksklusif. Terus oh iya. Boleh kayak gini, boleh. Bisa Pak? Boleh. Oke, Pak. Terima kasih Pak. Udah sih, udah nih, udah oke nih. Ya, ya. Yang lain, ini yang lainnya gimana? Jadi ada apa? Ada dua ya, ada dua. Sebetulnya kalau kalau sudah berhasil dilakukan klasifikasi, ya, join di klasifikasi sebetulnya artinya menandakan proses sebelumnya normalisasi join itu benar gitu. Tapi kalau misalnya kita jadi indikatornya gitu aja. Jadi kalau misalnya klasifikasi sudah itu berarti sebenarnya benar gitu. Jadi bisa dikerjakan klasifikasinya, nanti saya bisa lihat apakah sudah benar atau belum. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah dikirim belum tadi? Saya izin share screen ya. Coba.
Kalau seperti ini udah bisa kan ya Pak? Siapa nih? Siska. Siska Pak. Hmm. Udah saya save Pak. Yang tadi yang udah Bapak jelasin yang di DEA itu. Saya udah ikutin caranya. Ini yang kelurahan Uci ya? Kelurahan Uci ya? Iya. Oke, ini udah betul sih. Oh, belum nih kayaknya nih. Ini soalnya rendah kurang dari 5. Kemudian sedang 5 sampai 10. Tiba-tiba tinggi lebih dari 15. 10 sampai 15-nya nggak ada. Berarti itu yang 10 sampai 15-nya itu tinggi. Enggak, ini ada kelas yang kosong di sini. Ada kelas yang kelewat. Jadi ya, rendah kan kurang dari 5. Ya kan? Kemudian sedang 5 sampai 10. Tinggi lebih dari 15. Berarti kalau lebih dari 10-nya nggak ada. itu 11 nggak masuk mana? 11 masuk mana? 11 nih ya, Neglasari 11. Dia masuknya kalau Uci ya, dia masuknya tinggi. Kan ini tinggi lebih dari 15, bukan 11. Berarti kalau seperti itu sedangnya itu 5 sampai 15 dong, Pak. Apa gimana? Kalau misalnya mau bikin kayak gitu, berarti kayak gitu. Tapi artinya berarti di sini ada yang belum masuk klasifikasi sebenarnya. Oh, berarti nanti yang sedangnya ini bisa digantikan ya, Pak ya berarti? Ya, diklasifikasi ulang aja. Coba di sort deh. Berarti yang sedangnya Coba yang kalau ucinya di sort. Kalau ucinya di sort. Sortnya itu dengan klik. Nah, di situnya. Bukan di kalau ucinya, kalau uci. ucinya. Di sort coba. Nah, kan ini kelihatan kan? Gimana, Pak? Sudah. Udah di sort kan? Oh, udah. Sort itu caranya adalah dengan ngeklik judulnya. Jadi dengan ngeklik judulnya otomatis dia akan sorting dari kecil ke besar atau dari besar ke kecil. Oh, iya Pak. Nah, kemudian lihat nih. Ini oke, rendah. Oke. 5, oke, 5 sampai 10. Ya, sedang 5 sampai 10. Nah, yang ini yang 10 sampai 11, 10, 11, 16 ini enggak, yang sesuai itu hanya yang 16. Ini sebenarnya 10 sampai 11 ini kan dia di sini keterangannya lebih dari 15. Kan dia angkanya 10. Gimana tuh? Oh, berarti yang larangan sama deklarasi itu 10 sampai 11 ya, Pak? Enggak, bukan. Ini lihat dong. Enggak, ini klasifikasinya lihat nih. Ini kan sedang tuh 5 sampai 10. Terus tiba-tiba tinggi lebih dari 15. Tinggi lebih dari 15. Pertanyaannya adalah 11, 12, 13, 14 itu di mana? Masuk ke kelas yang mana gitu loh. Paham nggak maksudnya? Lihat, coba lihat ini lihat nih. Kalau Uci, coba lihat nih. Ya, coba lihat. Ini kan rendah kurang dari 5, oke. Sedang 5 sampai 10, oke. Nah, tiba-tiba tinggi lebih dari 15. Pertanyaannya adalah 11, 12, 13, 14 itu masuk kelompok yang mana? Kalau ada nilai 11, 12, 13, 14 itu masuk kelompok yang mana? Yang tinggi. Nah, berarti ininya harus diubah dong. Bukan 15, tapi lebih dari 10 kan? Oh, iya baik, Pak. Berarti kalau cara ngubahnya itu tinggal ngubah dari sini bisa nggak, Pak? Ya bisa. Cuma kalau misalnya biar nggak ada typo, pakai ini lagi aja. Kalkulator ya? Ya, pakai di select dulu, terus kemudian kalkulator. Berarti tinggi itu bukan lebih dari 15, tapi lebih dari 10, ya kan? Iya.
tinggi lebih besar daripada 10. 10. Nah, gitu. Kan baru tuh hasilnya sama, sesuai. Oh, ini sebelah ini ya. 11 itu lebih dari 10, oke. Tapi di 10 harusnya masuknya di sedang dong. Ya enggak? Ini 10 nih, Iya. harusnya masuknya di sedang kan? Oh iya. Berarti yang ini masuknya ke sedang ya, Pak? Ya, kalau misalnya mengikuti aturan ini ya berarti harusnya masuknya ke sedang kan? Sedang itu 5 sampai 10, ya kan? Nah, jadi konsisten. Yang kita klasifikasi dengan nilainya itu konsisten. Nah, ini benar, sudah. Ya, ini udah benar. Berarti kan ini kan udah di save ya, Pak. Nah, terus nanti yang dikirim ke filenya itu file yang mana aja, Pak? Keseluruhan shape filenya. Ini kan shape file Tangerang variabel. Ini di save, ini di tekan tombol pensil dulu nih, pensil. Nah, save. Nah, nanti di dalam di Explorer itu kan nanti ada muncul di shapefile Tangerang variabel, itu yang dimasukkan ke dalam satu folder kemudian di zip. Ini loh. Jadi yang dikirim ke saya itu adalah ini ya, saya ini stop dulu sebentar, stop share dulu. Nah, jadi yang dikirim ke saya itu yang ini. Tangerang variabel segini. Nah, kemudian ini ya, ini karena nggak bisa kita cuma dikirimkan satu aja, karena shape file itu kan dia gabungan ini kan, satu file itu ini segini. Satu file yang kita tadi kerjakan itu terdiri dari 5 extension nih, ya. Nah, ini yang di copy. Ini yang di copy, kemudian taruh di folder. Ini ya. Taruh di sini misalnya nih. Nah, kemudian ini misalnya kita kasih nama tugas klasifikasi. Nah, kayak gini. Nah, kemudian ini di zip. Nah, kayak gini. Kan? Nah, ini yang nanti di attach ke email. Gitu. Ya. Jadi nih segini ini adalah satu shape file, satu shape file. Ya, tidak bisa kita hanya ngirim salah satu aja yang ini, nggak bisa, harus semuanya. Nah, supaya nggak tercecer, maka disimpan di dalam satu folder. Gitu ya caranya. Bapak, ulang save-nya, Pak. Kenapa? Tadi yang dibikin zip. Iya, dibikin zip biasa. Diulangin lagi, Pak, cara save. Ini biasa aja, ini Ya, di copy. nggak maksudnya saya mau lihat, Pak. Oh, ini di copy. Oh. Ini kan satu file nih. Ya kan? Nah, di copy, ditaruh di folder. Nah, Ya, ditaruh di folder. Kemudian ini folder ini saya zip. Jadi jadinya gini. Nah, ini yang nanti di attach ke email. Zipnya ini. Gitu. Jadi bukan hanya satu shape, hanya satu ini aja ya, bukan. Atau hanya yang ini saja, bukan. Tapi ini satu kesatuan gitu. Ya. Gitu. Gitu ya. Nah, ya. Jadi amannya adalah satu segini nih, 5 ini yang namanya sama ya. Itu dimasukkan ke dalam satu folder kayak gini. Kemudian di zip gitu. Gitu ya.
Tapi maaf Pak, tapi di folder saya di data apa yang di ini saya tuh cuma ada 3 bukan 5 Pak. Ya nggak apa-apa, Yang Tangerang variabelnya nggak apa-apa. nggak apa-apa. Yang penting yang namanya sama itu dimasukkan ke dalam satu folder buat dikirim, di copy ya, bukan dimasuk, bukan di move tapi di copy masukin ke sini. Nah kemudian ini di zip gitu. Bisa Baik Pak, terima kasih Pak. variabel ini bisa ekstensinya bisa 3 ya, minimal 3 kan. Kemarin sesuai dengan slide saya kan minimal 3 ya. Ada yang 5, nah Iya. saya kebetulan ada 5 gitu. Nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, itu ya. Ada lagi yang lain? Ya, itu ya. Itu mungkin ada lagi yang lain? Ayo ya. Pak, maaf saya mau tanya lagi. Ya, siapa nih? Ya, Pak. Ya, Pak. Yang pas saya bikin ulang, ini kok ada file 11, 12, 13, 14 ya, Pak? Oke. Sebentar. Ya, gimana? Ini Pak, pas saya mau bikin ulang, ini ada file 11, 12, 13, 14, Pak. Coba di Tadi Excel, saya, coba lihat di Excelnya. Oh, ini data yang mana nih? yang baru tadi, Pak. Ntar dulu, di close dulu coba lihat dulu. Oh iya, ada nggak apa-apa. Yang ini. Coba lihat tadi lagi, coba lihat tadi. Ini tadi. Coba scroll ke kiri, scroll ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri. Ini nih, ini nih. Ini kan ada scroll atas bawah nih. Scroll ke kiri, siapa yang lihat yang ujung kirinya apa tabelnya? Geser ke Ini, Pak. kiri. Ini, enggak. Ini nih, ini. Geser ke Ini, kiri Pak. ya, geser. Nggak ada, Pak. Udah, mentok. Geser ke kiri, ke kiri. Oh, ke kiri. Aduh, maaf, Pak. Nggak fokus. Oke, jumlah ibu hamil, terus ini apa ya? 03 itu apa ya? Nilai apa ya? Ini nilai apa nih? 03 nih. Yang ini, Pak. Nah, Saya juga bingung, makanya ini ada file 11, 12 ya. Di Excel-nya nggak ada soalnya. nah coba yang tadi coba lihat lagi yang tadi yang kuantumnya coba lihat. Pak, tadi kalau punya saya kasus kayak Dea kayak gitu itu ternyata apa ya, semikolonnya kalau nggak salah disilang. Jadi saya juga kayak gitu pakai Dea tambah fill gitu. Terus saya coba ketik semikolon atau koma deh, coba pokoknya Komanya waktu dihapus saya salah coba satu. kayak gini harus salah satu. Komanya dihilangin. Oh iya, Pak. Oh iya. Oke. Oke, Pak. Makasih banyak ya, Pak. Iya, karena itu ada semikolon itu ada koma ya. Jadi kalau misalnya yang koma itu nanti dianggap sel sendiri, dianggap kolom sendiri. Oke,
Coba saya lihat dulu sebentar, tadi kayaknya Ayu udah ngirim ya. Sudah Pak, lewat chat Pak, gambarnya. Kita lihat. Coba lihat Excelnya, kirim ke saya Excelnya, coba di foto. Excelnya Pak, Ya, Excelnya di foto coba. sebentar ya Pak. Excelnya. Aduh, lama sekali. Pak, saya izin bertanya, boleh Pak? Iya, boleh. Lama. Untuk yang persen Pak, saya mau nanya, kan kalau yang persen kan itu kita minimal bikin klasifikasi kan 3 bagian ya Pak? 3 kelas. Iya, 3 kelas. Nah, untuk yang persen itu saya bikinnya itu nggak nyampe 100% Pak. Jadi kurang dari 30, lebih dari 30 sampai 50, terus lebih dari 50 itu gimana ya Pak? Bisa nggak Pak? Ya nggak apa-apa, tergantung dari distribusi datanya. Oh nggak Kalau apa-apa Kak, nggak perlu saya iya, tulis sampai 100% kan Pak? nggak usah. Kan lebih dari 50 itu Oke, kan termasuk 99% kan lebih dari 50. oke Pak. Yang penting Makasih banyak ya Pak. yang penting klasifikasi itu harus bisa memasukkan anggotanya gitu. Jangan nanti ada anggota yang tidak masuk ke dalam klasifikasi yang kita bikin gitu. Oke, yang penting udah menyangkup semuanya kan Pak? Ya, yang penting tidak ada yang data yang tidak bisa masuk gitu. Nah, kalau udah datanya semuanya bisa masuk ke kelas-kelas itu ya berarti udah benar klasifikasinya. Oke, makasih Pak. Ya, Berarti semisalnya kita bikin 2 kelas doang itu bisa atau nggak bisa Pak? ya boleh, cuman kan Oh kalau boleh. kalau itu sebenarnya ini baik-baik ini balik lagi ke tugas sih sebenarnya, bahwa saya minta minimal 3 itu karena operasi di kelas-kelas yang di tengah-tengah itu beda dengan kelas-kelas yang di ujung kanan kiri. Kalau ujung kiri itu misalnya kurang dari, ya kan? Kalau ujung kanan tuh lebih dari, ya kan? Nah, yang di tengah-tengah ini kan dia yang agak susah gitu. Nah, itu yang makanya saya untuk keperluan tugas ini saya minta dibikin 3 kelas supaya ada kelas yang di antara itu. Oke, oke, oke. Oke, Bisa saja paham. nanti dalam misalnya kalau kita bicara cakupan tuh ya. Kalau di Dinkes kan misalnya lebih dari 75% itu udah bagus, kurang dari 75 jelek gitu ya misalnya. Nah, itu kan berarti kan 2 kelas, ya kan? Ya Iya, by program begitu gitu ya. Tapi untuk tugas saya minta dibikin 3 supaya teman-teman merasakan juga gimana caranya kita bikin klasifikasi untuk kelas yang di tengah-tengah ini gitu. oh, oke, oke. Oke, oke, Pak. Oke, makasih, Pak. Ya. Jadi Terima kasih banyak ya, Pak. kalau misalnya langsung dibikin 2 kelas kan berarti hanya lebih besar daripada ini, lebih kecil daripada itu, udah gitu aja kan. Yang tengah-tengah ini kita Iya, iya, Pak. nggak dapat gitu. Nah, ini sebenarnya Iya. bagian dari pembelajaran supaya kita tahu kalau misalnya nanti kita bikin kelasnya di tengah-tengah ini, yang ada di kelas di sedang ini, nah kita bisa tahu nanti gimana cara bikinnya gitu. Oke, Pak. Jadi bakal Gitu. pembelajaran dari kitanya aja ya, Pak. Iya, tapi di lapangan sih sebenarnya kita akan bikin klasifikasi itu lebih dari 2 kelas sih biasanya ya. Kalau kalau untuk program memang biasanya program itu kalau misalnya kurang dari 75% itu jelek. Lebih dari 75% itu baik gitu ya. Buruk baik gitu. Ya udah cuman ada 2 kelas itu kan gitu. Tapi kalau eh, kaitannya sama data numerik misalnya jumlah kasus ya atau persentase atau apa gitu, biasanya itu dibikin lebih dari 2 kelas biasanya. Jadi supaya tahu caranya ya. Oke, Pak. Makasih banyak ya, Pak. Ya. Nah ini yang Ayu ya. Ini Yap. kosong nih, ada yang kosong nih. Mana Pak? Iya, memang itu belum. Nah ini kalau maksudnya gini, ini kan KJ itu kan J, ini kan J itu kan jumlah ya. Ya.
Kalau untuk penamaannya nggak perlu pakai J lagi kalau untuk klasifikasi, karena kan K itu klasifikasi. Gitu. Jadi nggak perlu KJ, tapi langsung aja K. K kelurahan, klasifikasi kelurahan. Gitu lah. Kelahiran, sorry. Klasifikasi kelahiran. Gitu sebenarnya ya. Hmm. Jadi nggak perlu ada J lagi, karena J itu apa? J itu mewakili jumlah kan gitu ya. J itu kan singkatan dari jumlah. Ini kan bukan jumlah ya, ini kan klasifikasi ya, klasifikasi kelahiran. Oke. Nah, kemudian coba nilai yang tadi Excelnya. Itu Excelnya tuh Pak. Ya udah ini terus kenapa nggak bisa masuk ya? Ini udah masuk nih. Iya Pak. Oh, ini kan kelasnya memang belum diklasifikasi. Ya memang belum Pak. Maksudnya saya bingung cara klasifikasinya itu Pak. Iya, ya ada kan di video kemarin ada langkah-langkahnya. Jadi pakai yang E ya kan, yang E nih E ya. Kemudian masukkan nih apa kita klasifikasi gimana kriterianya, misalnya jumlah kelahiran nih, jumlah kelahiran coba diurutin dulu deh. Diurutin dulu, nanti kita tahu nilai maksimum minimumnya berapa. Kemudian kita bikin 3 kelas misalnya, kurang dari 2000 2000 sampai 3000, lebih dari 3000 misalnya. Ya kan? Kurang dari 2000 sampai 3000. Nah, misalnya ya, lebih dari 3000 kan boleh kayak gitu. Iya. Gitu aja. Nah, kalau yang jumlah lahir mati, nah ini kan berarti bukan ribuan ini, tapi cuman satuan kan. Nggak sampai puluhan juga kan. Paling tinggi 10. Berarti ini Nol. ya, berarti nanti mungkin dibikinnya kurang dari 5 ya kan sorry. Kurang dari 2 sampai 5, lebih dari 5 misalnya. Ya kan. Kita bisa bikin klasifikasi kayak gitu. Jadi artinya ini tidak kaku banget ya, disesuaikan dengan kondisi datanya gitu. Nah, Intinya dibagi 3 klasifikasi ya Pak ya? iya, intinya 3 klasifikasi, cuma jangan 2 ya, bikinnya 3, minimal 3. Kalau misalnya mau bikin 4 lebih baik karena nanti latihan ya. Karena yang kelas tengah itu biasanya agak susah kita, agak tricky. Yang kelas tengah itu ya, karena dia ada 2 syarat kan. Gitu ya. Iya Pak. Coba nanti saya bikin. Ntar ayo tanya Bapak lagi. Ya. Baik Pak. Ya, Makasih ya Pak. yang lain gimana? Udah siap? Udah bisa ya? Oke, nggak ada lagi? Udah bisa semuanya? Ya. Kalau misalnya nggak ada, saya coba sampai di sini ya. Jadi kita ini inisiatif aja, spontanitas ya. Karena ternyata banyak yang japri saya, tapi susah saya menjelaskan ya kalau nggak kita lewat Zoom ya menjelaskannya, karena kita kalau lewat chat itu banyak keterbatasannya gitu. Makanya saya inisiatif aja bikin gini gitu ya. Nah, nanti bagi yang mau lihat lagi, nanti saya akan save ya rekamannya, nanti bisa dilihat di link ya, di link YouTube nanti saya share untuk bisa dipelajari lagi gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, beruntung yang banyak kolom ya, jadi banyak latihannya gitu. Bagi yang kolomnya cuma 3 atau 4 gitu ya, nah itu berlatih lagi dengan tabel-tabel yang lain ya, karena nanti ujian itu sebenarnya kecepatan tangan ya, kecepatan tangan kita untuk mengerjakan gitu. Jadi sinkronisasi antara apa yang ada di pikiran
sama di tangan kita nih mengerjakannya gitu. Nah, mungkin kita paham di dalam konsep ya, di dalam pikiran kita paham, tapi eh, jari kita belum lincah gitu. Nah, makanya latihan ini untuk meluaskan tangan supaya bisa cepat mengerjakannya, karena ujian itu kan nanti terbatas waktu ya, supaya teman-teman bisa mengerjakan dengan cepat gitu ya, gitu ya. Itu aja ya. Ada pertanyaan lagi? Udah cukup? Cukup, Pak. Ya. Sip, kalau udah nanti saya end meeting ya. Nanti silakan, nanti bisa dibaca atau dilihat lagi rekamannya. Kalau misalnya ada yang mau dilihat di situ ya, dipelajari dari situ ya. Kemudian nanti mungkin di-share ke teman-teman yang lain juga yang mungkin belum bisa hadir sekarang ya. Saya rasa sih permasalahannya mirip-mirip ya, hampir sama sih yang saya amati ya. Nah, mudah-mudahan nanti bisa tercover lah dari diskusi kita hari ini. Oke, mungkin itu aja ya dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sore. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Saya end meeting untuk Makasih ya, semua. Pak. Ya, sama-sama.